Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil studi kami, yaitu tentang pengelolaan pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Baik, kelompok kami terdiri dari yang pertama Dwi Wulandari NIM 2019-33163, yang kedua Ambar Kusuma NIM 555, yang ketiga Roseli NIM 025, dan saya sendiri Alvin NIM 177. Rencana bisnis. Perencanaan bisnis atau bisnis plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus disisipkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam bisnis plan, kita perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lain. Tahap-tahap dalam rencana bisnis. 1. Tahapan riset dan survei lapangan. 2. Tahapan pengumpulan data. 3. Tahapan evaluasi data dan pengolahan data. 4. Tahapan penyelesaian hasil riset dan survei. 5. Tetapan perencanaan dan analisa pemilihan strategi perusahaan. 6. Tahapan persiapan pembuatan dan penyusunan rencana bisnis. Berikut ini adalah langkah-langkah atau proses pembuatan rencana bisnis. Langkah pertama adalah identifikasi peluang usaha atau permintaan penawaran. Langkah kedua, tentukan jenis usaha, aspek teknis atau ekonomis. Dan langkah yang ketiga adalah lakukan studi kelayakan atau aspek pasar dan pemasaran produksi, keuangan, organisasi, dan manajemen. Dan langkah keempat adalah buat proposal atau dokumen tertulis tentang rencana usaha. Rencana bisnis bertujuan untuk 1. Mencari investor. 2. Adalah menjual perusahaan. 3. Memulai usaha baru dengan tujuan agar usahanya menjadi besar. Rencana bisnis yang baik harus mengandung informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil keputusan yang strategis. Selanjutnya ada rencana marketing. Rencana marketing yaitu seseorang pengusaha harus memahami perbedaan antara rencana pemasaran dan rencana bisnis. Rencana pemasaran berfokus pada semua kegiatan pemasaran suatu usaha selama 1 tahun atau lebih. Rencana pemasaran akan bervariasi secara signifikan untuk sebuah pengusaha tergantung pada industri, target pasar, dan ruang lingkup organisasi. Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik menggunakan pola rencana tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dalam pemasaran ke konsumen, perusahaan menggunakan surat langsung dan internet, dan untuk bisnis menggunakan tenaga penjualnya sendiri. Tenaga penjual ini memanggil bisnis dengan tujuan menjual PC atau aksesoris dalam jumlah besar dalam satu transaksi. Upaya pemasaran konsumen bagaimanapun mendukung upaya pemasaran bisnis karena iklan dan promosi akan dilihat atau dibaca oleh kedua pasar. Pasar konsumer melibatkan penjualan ke rumah tangga untuk konsumen pribadi. Tujuan strategi pemasaran yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran dan tercapainya kepuasan konsumen. Untuk rencana media sosial, setiap strategi yang melibat media sosial juga harus direncanakan dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya promosi. Karena pentingnya bagi pengusaha dan pemilik pengusaha kecil. Penting untuk memahami apa yang harus membuat rencana media sosial efektif, memahami, memanfaatkan, dan potensi bahayanya. Rencana organisasi. Kita dapat melihat dari contoh Sarah Blesky dan perusahaannya Span tentang pentingnya karyawan dan loyalitas serta komitmen mereka terhadap organisasi. Juga signifikan untuk potensi investor adalah tim manajemen dan kemampuan serta komitmennya terhadap usaha baru. Investor biasanya akan menuntut agar tim manajemen tidak mencoba menjalankan bisnis sebagai usaha sampingan atau paruh waktu saat bekerja penuh waktu di tempat lain. Ini diasumsi bahwa tim manajemen
siap untuk menjalankan bisnis secara penuh waktu dan dengan gaji yang sederhana. Dia tidak dapat diterima bagi pengusaha untuk mencoba menarik gaji besar dari usaha baru. Dan bagian 3 dari peluang kerencanaan bisnis, investor mungkin menganggap setiap upaya untuk melakukan sebagai kurangnya komitmen psikologis terhadap bisnis. Kemudian dalam bab ini, peran berbagai anggota tim dibahas, khususnya perusahaan berkembang menjadi perhatian berkelanjutan yang sah. Selain itu, pengusaha harus mempertimbangkan peran dewan direksi dan atau dewan penasehat dalam mendukung pengelolaan usaha baru. Namun pada titik ini pengusaha perlu mempertimbangkan alternatif mengenai bentuk hukum organisasi. Masing-masing bentuk ini memiliki arti pengimplikasi untuk pajak, kewajiban kontinuitas dan pembiayaan usaha baru. Ada tiga hukum dasar pembentukan bisnis dengan beberapa variasi yang tersedia, tergantung kebutuhan pengusaha. 3 bentuk hukum dasar adalah 1 kepemilikan, 2 kemitraan, dan 3 koperasi. Dengan variasi, khususnya dalam kemitraan dan perusahaan, bentuk usaha terbaru adalah perseroan terbatas atau LLC yang sekarang dimungkinkan di seluruh 50 negara bagian dan distrik Kolumbia. Yang khas bentuk korporasi dikenal sebagai korporasi. Menjelaskan faktor-faktor hukum keterlibatan dalam masing-masing bentuk ini dengan perbedaan dalam kemitraan tanggung jawab terbatas atau LLP dan perusahaan S dicatat jika perlu. Ketiga, hukum bentuk dasar tersebut adalah dibanding sehubungan dengan kepemilikan, kewajiban biaya awal, kontinuitas, transferabilitas dari bunga, kebutuhan modal, kontrol manajemen, distribusi keuntungan, dan daya tarik untuk meningkatkan modal. Kemudian di bab ini perusahaan S dan LLC dibahas sebagai bentuk untuk alternatif, terutama untuk usaha baru. Sangat penting bagi pengusaha untuk mengevaluasi pro dan kontra dengan hati-hati berbagai bentuk hukum pengorganisasian usaha baru. Keputusan ini harus dibuat sebelum pengajuan rencana bisnis dan pemitraan model Ventura. Proses evaluasi mengharuskan pengusaha untuk menentukan prioritas masing-masing faktor yang disebutkan, serta faktor-faktor pajak yang dibahas kemudian dalam bab ini. Ini faktor akan bervariasi dalam pentingnya tergantung pada jenis bisnis baru, variasi struktur organisasi, serta kelebihan dan kekurangan banyak dan bisa sangat membingungkan bagi pengusaha. Di bagian selanjutnya dari bab ini, beberapa perbedaan ini diklarifikasi untuk membantu pengusaha dalam membuat dan terbaik keputusan tentang struktur organisasi. Kepemilikan. Alam pemilikan atau pemilikan adalah individu yang memulai bisnis. Dia sudah bertanggung jawab untuk koperasi. Dalam kemitraan mungkin ada beberapa kemitraan umum pemilik dan beberapa pemilik kemitraan terbatas. Ada juga kemitraan tanggung jawab terbatas LLPS, di mana kemitraan diperlakukan sebagai badan hukum. Dalam korporasi, kepemilikan adalah tercermin dari kepemilikan saham. Berbeda dengan korporasi S, di mana maksimum jumlah pemegang saham adalah 100. Tidak ada batasan jumlah pemegang saham yang boleh memiliki saham di suatu perusahaan. Kewajiban pemilik. Tanggung jawab adalah salah satu alasan paling penting untuk mendirikan sebuah perusahaan daripada yang lain bentuk bisnis. Pemilik dan mitra umum bertanggung jawab atas semua aspek bisnis, karena korporasi adalah suatu badan atau orang yang sah yang dikenakan pajak untuk menanggung kewajiban. Maka kepemilikan bertanggung jawab hanya untuk jumlah investor atau investasi mereka kecuali ada kelalaian atau penipuan terlibat
Dalam hal kepemilikan atau kemitraan biasa, tidak ada perbedaan yang dibuat di antaranya. Oke, kita akan mencari tentang keuangan. Tujuan strategi keuangan yang pertama yaitu untuk memahami peran anggaran dalam mempersiapkan pernyataan pro forma. Yang kedua, untuk memahami mengapa laba positif masih dapat menghasilkan arus kas negatif. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana mempersiapkan arus kas pro forma bulanan, pendapatan, neraca, dan sumber dan aplikasi laporan dana untuk tahun pertama operasi. Yang keempat, menjalankan penerapan dan perhitungan titik impas untuk usaha baru. Dan yang kelima, untuk mengilustrasikan paket perangkat lunak alternatif yang dapat digunakan untuk mempersiapkan keuangan. Oke, kita akan membahas tentang anggaran operasional dan modal. Oke, sebelum mengembangkan laporan laba rugi pro forma, pengusaha harus menyiapkan anggaran operasional dan modal. Jika pengusaha adalah pemilik tunggal, maka dia bertanggung jawab atas keputusan penganggaran. Dalam hal kemitraan atau jika ada karyawan, proses penganggaran awal dapat dimulai dengan salah satu dari individu-individu ini, tergantung pada perannya dalam usaha itu. Misalnya, anggaran penjualan dapat disiapkan oleh manajer penjualan, seperti anggaran manufaktur oleh manajer produksi, dan sebagainya. Penentuan akhir dari ini, anggaran pada akhirnya akan berada di tangan pemilik atau pengusaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ramalan penjualan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ada banyak metode berbeda untuk memproyeksikan penjualan. Beberapa sangat kuantitatif dan beberapa lebih kualitatif. Sebagian besar startup kemungkinan tidak akan menggunakan kuantitatif apapun teknik, tetapi akan bergantung pada metode yang lebih kualitatif. Nah, fokus kami di sini adalah mencoba memahami bagaimana memproyeksikan penjualan secara sederhana dan wajar menggunakan metode yang lebih kualitatif. Nah, untuk memulainya, wirausahawan harus meneliti semua yang dapat dia temukan tentang orang lain startup di industri yang sama. Nah, meninjau pengalaman mereka seringkali dapat memberikan alasan harapan untuk penjualan awal. Kamar dagang lokal atau organisasi bisnis lainnya dapat memberikan kontak dan informasi tentang apa yang mungkin diharapkan dalam penjualan tahun pertama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang arus kas pro forma. Arus kas tidak sama dengan laba. Laba yaitu hasil dari pengurangan biaya dari penjualan, sedangkan arus kas dihasilkan dari perbedaan antara penerimaan kas aktual dan pembayaran kas. Nah, arus kas hanya ketika pembayaran aktual diterima atau dilakukan. Misalnya jika seseorang berutang $100 kepada Anda untuk pekerjaan yang Anda selesaikan. Nah, Anda telah mendapatkan jumlah itu sebagai pendapatan. Jika kamu ingin menghabiskan $100 ini di supermarket, Anda harus membuatnya agar Anda dapat membelinya kredit. Anda akan berutang kepada mereka sejumlah belanjaan, atau Anda akan membayar dengan kredit kartu. Nah, faktanya adalah bahwa pada saat itu Anda memiliki penghasilan $100, belum ada uang tunai, dan pengeluaran sebesar $100. Demikian pula untuk bisnis, penjualan tidak dapat dianggap sebagai uang tunai, karena biasanya pembeli memiliki waktu minimal 30 hari untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya kita membahas neraca performa. Pengusaha juga harus menyiapkan proyeksi neraca yang menggambarkan kondisi bisnis pada akhir tahun pertama. Neraca akan membutuhkan penggunaan pro membentuk laporan pendapatan dan arus kas untuk membantu membenarkan beberapa angka. Neraca pro forma mencerminkan posisi bisnis pada akhir periode pertama tahun. Ini merangkum aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pengusaha. Di lain kata,
itu memberitahu pengusaha ukuran solvabilitas perusahaan. Misalnya, rasio analisis aset lancar yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun ini. Terhadap kewajiban lancar yang harus dibayar dalam tahun berjalan. Menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat membayar tagihannya. Rasio kurang dari 1:1 akan menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan infus kas untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Setiap transaksi bisnis mempengaruhi neraca, tetapi karena waktu dan pengeluaran serta kebutuhan adalah umum untuk menyiapkan neraca secara berkala, yaitu triwulan atau tahunan. Dengan demikian, neraca merupakan gambaran bisnis pada tingkat tertentu saat dalam waktu dan tidak mencakup periode waktu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Afin Adi Mahendra sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.